Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Sofyan. Di Excel kali ini kita akan coba mengenal fungsi dasar pada Excel ya. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Adi Hikmatul Rafif dan Azim Bahyaki. Kak, tolong buat tutorial Excel katanya tentang rumus dasar Excel ya, sum, average, max, min, if, lookup, dan cara ngeprint data Excel supaya tidak kepotong. Waduh, ini pertanyaan ngeborong ini ya. Untuk Himatul sabar ya, saya akan coba bahas fungsinya aja dulu ya, fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya itu ada sum, average, max, min, dan count ya. Dan untuk Azim, insya Allah di pembahasan kali ini akan saya jawab juga bagaimana cara membuat perhitungan cepat di Excel. Oke, sebelum kita masuk ke prakteknya, saya akan coba jelaskan sedikit perbedaan fungsi dan rumus atau formula pada Excel. Jadi di Excel itu ada fungsi dan rumus ya, atau formula. Nah, fungsi sendiri adalah sebuah rumus yang didefinisikan oleh Microsoft Excel ya, atau kata lainnya tuh sudah sudah siap pakai, rumus siap pakai ya, rumus siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Nah, jadi fungsi ini kita gunakan untuk menyederhanakan ya, yang tadinya kita menggunakan cara-cara yang panjang rumit, nah dengan fungsi ini tidak gitu, jadi tinggal pakai. Nah, sedangkan rumus sendiri atau formula ini digunakan untuk menghitung perhitungan ya yang super kompleks atau rumit ya, yang rumit, yang dimana datanya itu bisa berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi ya. Jadi data angka, data teks itu bisa kita cari hasilnya dengan menggunakan rumus atau formula ini, begitu ya. Oke, baik, di sini ada beberapa fungsi yang siap pakai yang bisa kita gunakan di Excel ya, ada 5 di situ. Yang pertama sum, average, max, min, dan const number. Sum sendiri digunakan untuk menjumlahkan data berupa angka. Average mencari rata-rata data, max mencari nilai tertinggi ya, min mencari nilai terendah, dan const number mencari jumlah data suatu range. Ya, sorry, di sini ada typo nih ya, harusnya mencari nilai ya, mencari nilai. Baik, kita langsung saja prakteknya. Di sini saya sudah siapkan datanya. Ini saya hilangkan dulu ya. Ini saya sudah hilang. Oke, pertama saya akan coba jelaskan rumusnya dulu ya. Jadi kalau rumus kita harus ingat, baik rumus maupun fungsi ya, untuk mencari nilai ya, untuk mendapatkan sebuah hasil didahulukan dengan tanda sama dengan ya. Jadi kita taruh ini argumennya di depan, bukan di belakang ya. Kalau di perhitungan matematika itu kan, kalau di perhitungan matematika itu kan begini, 1 ditambah 1 baru sama dengan gitu ya. 1 ditambah 1 hasilnya berapa gitu ya kan. Tapi di Excel hasil, jadi sama dengan ini kita baca, kita taruh di depan. Cara bacanya sederhana, hasil dari 1 ditambah 1 gitu ya, hasil 1 ditambah 1. Nah, ini hasilnya. Nah, berbeda dengan 1 ditambah 1 sama dengan ya, 1 ditambah 1 berapa gitu ya. Nah, kalau di Excel tidak, jadi hasil dari 1 tambah 1 gitu ya. Nah, itu argumennya seperti itu. Baik, kita masukkan langsung sama argumennya ya. Terus kita akan coba kita akan coba menjumlahkan datanya ya. Data 1 ditambah data 2 ditambah data 3 ditambah data 4 ya. Jadi untuk memilih data tinggal diklik aja, nanti dia akan tampil nama sel ya. Kemarin saya sudah jelaskan apa itu sel ya. Kenapa kok yang keluar sel gitu ya. Jadi dia hanya ngebaca data sel, bukan isinya ya, karena isi ini sifatnya bisa berubah-ubah ya. Bisa saja C5 ini datanya nanti bukan 10 lagi. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kita ini adalah contoh rumus di mana kita mencoba menjumlahkan tiap-tiap data ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan fungsi ya, fungsi penjumlahan untuk menjumlahkan data-data yang sama. Oke, ini kita hapus dulu. Kita akan coba gunakan fungsi sum ya, karena fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data ya. Nah, ini cara bacanya gini sama ya, hasil dari penjumlahan ya, hasil dari penjumlahan ini nama range ya. Kemarin saya sudah jelaskan apa itu range, ini nama range. Nah, ini range-nya. Jadi hasil dari penjumlahan data range ini berapa? Sama ya, hasilnya 100. Nah, ini pun sama ya. Tadi ini datanya vertikal, sekarang kita akan menjumlahkan data yang sifatnya horizontal. Nah,
sum ya. Ini hasilnya. Oke, sama ya. Nah, sekarang untuk mencari rata-rata, kita akan coba gunakan rumus dulu. Jadi data ditambah data ditambah data ditambah data ditambah data. Setelah itu masukkan operator pembagian. Ingat, bagi pembagian di Excel itu menggunakan garis miring ya, menggunakan garis miring bukan titik. Oke, jumlah data ada berapa? Ada 4 ya, 1 2 3 4 dibagi 4 hasilnya. Nah, tadi dijumlahkan hasilnya 100. Harusnya ketika dibagi 4 nilainya 25 ya. Kenapa 70 bukan 25? Oke. Jadi di sini ada operator matematikanya 2, ada penjumlahan dan pembagian. Nah, ini tidak boleh dicampur ya teman-teman ya. Ini tidak boleh dicampur. Ini harus dipisahkan setiap operator matematika. Penjumlahan dengan pembagian tidak boleh dicampur. Caranya gunakan buka tutup kurung ya untuk memisahkan bilangan operator matematika. Nah, seperti ini. Ya, jadi penjumlahan di dalam sebuah buka tutup kurung. Setelah itu baru masukkan lagi bilangan operator matematikanya ya. Setelah itu bagi banyakkan data. Setelah itu enter. Nah, ini baru benar. Nah, ini kan tadi menggunakan rumus. Nah, sekarang untuk hasil yang di horizontal kita akan menggunakan fungsi ya, average. Nah, ya, setelah itu enter. Lebih cepat mana? Menggunakan rumus atau fungsi? Ya, tapi kalau fungsi terbatas ya, fungsi itu memang terbatas hanya 5 ya. Oke. Ya, sum average sudah. Sekarang kita akan mencari count number. Ingat, count number tadi digunakan untuk mencari jumlah data suatu range. Jadi datanya itu harus di range ya. Datanya harus di range gitu. Oke. Nah, ini datanya di range. Ini data range nih. Ada berapa kira-kira datanya di dalam sebuah range? 1 2 3 4. Ya, berarti nanti di sini ada 4. Oke, kita coba gunakan enter. Nah, 4 ya. Ini ada berapa datanya? 5. Oke. Enter. Oke, 5 ya, data 4. Nah, sekarang kita akan coba mencari nilai max dan min. Max itu artinya maksimal ya, min itu artinya minimal. Nah, atau mencari nilai terendah dan nilai tertinggi. Kita cari yang max dulu ya. Berapa nilai tertingginya di dalam sebuah range ini? 40. Betul. Nah, kalau kita di sini ingin mencari nilai terendah, berapa nilai terendahnya? Ya, 10. Betul. Ya. Oke, jadi gimana? Sudah terjawab ya fungsi sum, average, count, max, dan min. Nah, untuk menjawab pertanyaan Azim Bayhaqi bagaimana cara perhitungan cepat ya, karena ini datanya cuma satu ya, datanya hanya satu baris, ini satu kolom ya. Nah, bagaimana kalau datanya banyak? Oke, kalau datanya banyak kita akan coba kopas aja kali ya. Nah, kalau datanya banyak misalkan, oke begini deh, perkalian. Saya akan ambil kasus soal yang berbeda ya. Ini untuk menjawab pertanyaan Azim. Nah, kalau ini nggak usah digunakan, dihapus saja. Kita akan coba perkalian. Oke, di sini ada perkalian 5. Oke, jadi 10 dikali 5 berapa? Taruh di sini. Ya. 20 kali 5 taruh sini gitu ya. Jadi nah, untuk menggunakan perhitungan cepat, kita hanya mencari data hanya di satu sel aja, selebihnya nggak usah ya, kita gunakan copy paste. Oke, Azim siap-siap ya, ambil bukunya, pulpennya, siap-siap dicatat. Oke, masukkan argumennya 5 dikali ya, kali itu di Excel itu tanda bintang, dikali 5 ya, kali 5. Oke, jangan pedulikan tanda dolar ini. Tanda dolar ini nanti kita masuk ke dalam sebuah pembahasan rumus atau formula ya. Ini hanya untuk menjawab pertanyaan dari Azim aja. Hasilnya berapa? 50. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menghitung ya baris kedua, baris ketiga, dan keempat. Karena baris pertama kita sudah tahu hasilnya, kita bisa gunakan fungsi pointer ya, autofill. Nah, nih, artinya mencari rumus secara otomatis ya. Cukup mudah, arahkan saja pointer ini ke sudut kanan paling bawah sebuah sel aktif.
Nah, ini sel aktif. Nah, taruh di sini, nih kanan paling bawah ya. Sel aktif, kanan paling bawah, klik drag. Ya, klik drag itu hanya klik terus tahan, seret ke bawah. Nah, 40 dikali 5 hasilnya ini. Ya, 30 kali 5 hasilnya ini. 20 dikali 5 hasilnya ini. 10 kali 5 hasilnya ini. Ya, cukup jelas ya Jim ya. Semoga menjawab, membantu ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata ya, salah pengetikan kayak tadi tipe ya, mohon dimaafkan ya. Oke, semoga membantu, bisa belajar di rumah. Kalau ada request mau buat materi apa, silakan ditulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya coba buatkan tutorialnya ya. Baik teman-teman, selamat belajar, selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.